market. Ada saat ketika harga tidak lagi sekedar bergerak, melainkan harga sedang menunggu keputusan. GBPUSD telah melakukan perjalanan panjang dari area bawah. Buyer berhasil mengambil kembali kendali. Higher low terbentuk, higher high mulai tercipta. EMA bergerak naik, dan trendline masih menopang struktur bullish. Namun sekarang, pound berdiri tepat di depan sebuah tembok, yaitu resistance. Di balik tembok itu juga ada zona supply kuat. Dan yang membuat situasi ini semakin menarik, Inggris akan membuka salah satu kartu terpentingnya, yaitu GDP. Apakah ekonomi Inggris cukup kuat untuk membawa pound menembus resistance? Atau market akan menggunakan data tersebut untuk menjual pound? Di video kali ini, kita akan membedah pergerakan GBP USD dengan cara fundamental, teknikal, hingga skenario trading paling rasional. Analisa fundamental. Untuk memahami apa yang mungkin terjadi, kita harus kembali sedikit ke belakang. Karena GBP USD tidak tiba-tiba berada di 1,3500. Ada sebuah proses, sebuah recovery, dan sebuah perubahan dalam persepsi market terhadap pound. Satu candle bullish, kemudian higher low, lalu higher high. Dan perlahan struktur market berubah. Tetapi recovery tidak hanya berasal dari Inggris. Ada satu karakter lain dalam cerita ini, yaitu dolar Amerika. Tidak ada kejutan inflasi besar. Tidak ada angka yang tiba-tiba memaksa market mengubah seluruh ekspektasinya. Dan karena itu, perhatian kembali bergeser ke The Fed, imbal hasil, dan akhirnya ke dolar. Ketika dolar kehilangan sedikit momentumnya, market mendapatkan ruang untuk bernapas. Tetapi jangan salah mengartikan ruang bernapas sebagai kemenangan, karena pound masih harus menghadapi ujian yang jauh lebih dekat, yaitu ekonomi Inggris sendiri. Hari ini, market akan mendapatkan preliminary GDP Inggris. Sekilas angka 0,4% mungkin terlihat cukup sehat. Apakah pertumbuhan tersebut lebih kuat atau lebih lemah dari yang sudah dihargai market? Dan disinilah cerita Inggris menjadi jauh lebih kompleks. Bank Sentral Inggris tidak hanya melihat pertumbuhan, mereka juga harus melihat inflasi, harga energi, upah, permintaan domestik, dan risiko inflasi kembali meningkat. Jadi Bank Sentral Inggris berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi inflasi sudah turun, di sisi lain risiko harga energi dan tekanan inflasi belum sepenuhnya hilang. Sementara pertumbuhan ekonomi tetap harus dijaga, dan inilah yang membuat GDP sangat penting. Analisa teknikal. Secara struktur market telah mengalami perubahan. Sebelumnya, seller menguasai market, tetapi kemudian harga berhenti membuat lower low. Buyer mulai membangun base, dan setelah itu kita melihat higher low, kemudian higher high. Ini adalah tanda bahwa momentum bearish sebelumnya telah kehilangan sebagian kekuatannya. Namun struktur bullish bukan berarti harga akan naik tanpa hambatan. Karena sekarang buyer berada di depan resistance. Perhatikan EMA. EMA cepat, masih berada relatif di atas EMA yang lebih lambat. Keduanya juga masih memiliki kemiringan bullish. Kemudian kita memiliki trendline. Trendline ini berfungsi sebagai struktur pendukung recovery. Selama harga tetap bertahan di atas struktur tersebut, buyer masih memiliki alasan untuk mempertahankan posisi. Sekarang kita sampai pada area terpenting. Area resistance di 1,3550 sampai 1,3580. Inilah tembok pertama. Harga sudah beberapa kali mendekati area ini, tetapi belum mendapatkan penerimaan di atasnya. Jika resistance berhasil ditembus, buyer belum otomatis bebas. Karena tepat di atasnya terdapat zona supply di 1,3590 sampai 1,3630. Ini adalah zona di mana seller berpotensi kembali muncul. Tetapi kemampuan harga untuk bertahan di atasnya adalah tahap berikutnya. Sekarang lihat sisi sebaliknya. Area support di 1,3480 hingga 1,3450.
Selama area ini bertahan, struktur bullish masih memiliki fondasi. Namun jika support ditembus, kita memiliki pertahanan berikutnya. Zona demand di 1,3440 sampai 1,3400. Zona yang menjadi benteng lebih dalam bagi buyer. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Apabila harga mampu bertahan di atas support dan resisten 1,3550 berhasil ditembus dengan candle yang kuat, maka probabilitas kelanjutan bullish menjadi lebih menarik. Target pertama, 1,3580. Target kedua, 1,3590. Target ketiga, 1,3630. Semakin dekat harga ke zona supply, risiko profit taking dan rejection akan semakin besar. Skenario kedua, bearish. Apabila harga gagal menembus resistance dan muncul rejection dengan volume jual yang meningkat hingga menembus support 1,3480, maka tekanan bearish berpotensi mendominasi. Target pertama, 1,3450. Target kedua, 1,3440. Target ketiga, 1,3400. Tetapi jika support bertahan, harga masih dapat melakukan recovery. Pada akhirnya, market tidak sedang mencari angka, market sedang mencari jawaban. Apakah ekonomi Inggris cukup kuat? Apakah Bank Sentral Inggris tetap berhati-hati? Apakah dolar akan kembali mendapatkan tenaga? Dan yang paling penting, siapa yang akan memenangkan pertarungan di 1,3580? Sampai jumpa di analisa berikutnya. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.